waktu SMP pernah ikut lomba. Terus kok kayaknya asyik ya berkecimpung di dunia kayak gini. Pokoknya kuliahnya nggak mau ya bener-bener kayak paten ilmu apa gitu kan. Terus ya udah pengen ini. Kalau nggak dulu bilangnya ilmu komunikasi gitu. Terus ternyata ada yang kampus emang langsung gitu kan. Ini. Berarti nggak salah jurusan, sesuai minat bakat. Alhamdulillah. Posisinya kurang pewet. Di PWin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di podcast Ramadan. Tentunya masih bersama pengurus ranting Ibnu IPPNU dari Bumirejo. Wow, alhamdulillah luar biasa sekali. Tadi mungkin rekan dan rekanita sudah ditemani oleh dua bintang tamu yang gak kalah menariknya dengan yang satu ini. Kalau nggak salah tadi sudah ada demisioner dari Ketua PAC Mungkit, ada rekan Rozak. Dan juga ada dari Ketua Ibnu PC Kabupaten Magelang, ada rekan Yusuf. Nah, kali ini saya Sumo Maulida juga sudah ditemani dong tentunya dengan narasumber yang gak kalah menarik dan sangat luar biasa. Langsung saja akan saya sambut. Assalamualaikum rekan Dita. Waalaikumsalam Mbak Suma. Iya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah akhirnya kita bisa bertemu kembali ya setelah sekian lama. Benar sekali, tentu ini adalah pertemuan yang sangat berkesan ya. Karena Betul. dalam momen bulan yang sangat berkesan juga, bulan yang mulia, bulan Ramadan, dan tentu dengan podcast yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Dan tentunya ini juga bahagia sekali karena di awal Ramadan sudah bertemu dengan rekan Dita yang sangat luar biasa ini. Khususnya buat teman-teman dari Bumirejo ya, dan juga di Kecamatan Mungkit. Oke, langsung saja ini mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu ya. Rekan Dita Arimbi, nama lengkapnya Maharani Arimbi. Ya, memang sapaan akrabnya Arimbi ya? Iya, betul. Dimanapun itu. Oke. Iya. Beliau ini kelahiran Kota Garo tanggal 3 Oktober 2001. Ini beneran 2001? Beneran dong. Ya Allah, masih muda banget dong. Oke, lanjut. Salah satu ini moto hidupnya adalah be yourself and do the best. Ini keren banget sih. Dari moto hidup ini apa sih keinginan dari rekan Dita Arimbi? Ya memang kita harus Sehingga saat ini
Beliau mengenyam pendidikan di Staya Syubhanul Watan Magelang. Wih, dari Riau kemudian langsung ke Magelang nih, terjun. Oke, lanjut untuk pendidikan non formalnya ini juga luar biasa. Di LPQ Dirasatul Quran Al-Karim Kota Bangun, kemudian di Asrama Perguruan Islam Baitur Rahman Kota Bangun, di Majelis Taklim Al-Hidayah Kota Bangun, kemudian Pondok Pesantren API SWT Tegalrejo dan Pondok Pesantren Irsyadul Muqtadiin. Wow, luar biasa ya. Jadi pendidikan formalnya dapat semuanya, yang non formalnya juga dapat. Ya karena kita belajar itu ya bukan hanya yang formal-formal saja, tapi yang non formal itu sangat luas sekali. Sangat luas ya. Iya, benar. Nah, ini menarik juga nih untuk pengalaman organisasinya rekan dan rekanita dari tahun 2014 hingga saat ini banyak banget. Salah satunya mungkin yang terdekat dengan kita menjadi presiden mahasiswa di Staya. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Luar biasa sekali. Dan juga menjadi salah satu dari tim media AISNU Jawa Tengah ya. Oke, selain itu prestasinya ini yang gak kalah menarik. Ini seabrek. Kayaknya, waduh, iya bener. Kalau saya baca ini waktunya habis. Karena banyak sekali ini. Dan yang memang kalau saya baca secara ringkas, ini ada juga juara dai, kemudian ada juara pidato, kemudian juara kultum, dan yang paling terbaru ini menjadi Duta Santri Nasional 2021. Ya, salah satu finalis begitu ya. Wah, luar biasa. Ini sangat menginspirasi sekali. Dan di sini saya juga menjadi semangat lagi begitu ya untuk meraih prestasi sebanyak ini. Dan pengalaman lain yang gak kalah menariknya yaitu 4 tahun berturut-turut mewakili Kabupaten Kampar dalam storytelling dan juga speech dalam event Sumatera English Olympiade. Kemudian pemeran dalam film berjudul Ikan Merah. Wow, ini menarik sih. Selain tadi sudah prestasinya banyak banget, ternyata jago acting juga. Ya itu, saya menyukai tantangan-tantangan baru. Jadi memang walaupun sebelumnya belum berpengalaman di dunia perfilman, tetapi ketika ada peluang, saya coba dan ternyata alhamdulillah saya coba penasaran kan dengan film. Karena kita selama ini kan hanya bisa mengomentari film-film yang ada di TV, hanya bisa mengomentari saja. Tetapi ketika saya merasakan terjun di dunia film, ternyata tidak semudah apa ya? Orang komentar gitu ya. Kayaknya artis tuh cuma acting gitu ya kan. Nah, pembuatan film Ikan Merah itu murni dari santri-santri Magelang. Pemainnya semua adalah santri. Dan itu tayang di 17 negara. Wah, luar biasa, 17 negara ya. Di aplikasi View Original. Itu bisa download di Play Store. Oke, itu ya buat rekan-rekan kita. Jadi benar-benar bisa terjun ke situ. Tentu yang pertama kita di IPNU IPPNU. Itu kan kita semua memaknai belajar itu memang benar-benar sebagai landasan dan spirit kita ya. Belajar itu tidak hanya kita maknai secara tekstual dan hanya sebagai simbol kita dalam trilogi, tetapi memang benar-benar harus kita aktualisasikan bahwa belajar itu memang kita mencari ilmu apapun itu, karena memang itu tidak hanya sekedar simbol IPNU IPPNU saja, tapi betul. Memang perintah agama, gitu kan. Memang kita diperintahkan dan hukumnya wajib. Dan memang kan? Belajar itu kan kebutuhan hidup gitu ya. Kebutuhan hidup dalam segala aspek kehidupan. Sebelum kita berjuang, sebelum kita bertakwa, ya kita harus tahu. Dan pengetahuan itu kita dapat dari belajar. Jadi menurut saya, belajar itu apa? Ya belajar itu usaha kita dalam berbagai hal untuk menambah pengetahuan baru setiap harinya dan tentu menambah wawasan, sehingga itu nanti bisa mendukung kita untuk terus berjuang dan bertakwa. Oke. Berarti memang dari trilogi ini dibuat bukan tanpa sengaja ya, karena memang part atau urutan-urutan kehidupan memang juga seperti itu ya. Belajar dulu, kemudian berjuang, dan terakhir kita bertakwa, berserah diri pada Tuhan gitu ya. Oke. Kalau rekanita Arimbi sendiri dalam ber-IPPNU ya, itu apakah memang dari dulu sudah mengenal atau belum? Nah ini nih pertanyaan yang cukup menarik. Jadi
pertama kali melihat Ibnu IPPNU itu saya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap organisasi pelajar gitu. Kenapa tuh kira-kira? Karena memang dulu di Riau itu tidak ada Ibnu IPPNU. Oke. Saya dulu ngurusin organisasi pelajar atau pemuda itu remaja masjid. Karena memang kemajemukan yang luar biasa. Nah, setelah saya mengenal Ibnu IPPNU, saya tertarik dengan ya budayanya, mungkin adat istiadatnya yang keramah tamahan di dalamnya ya, gitu ya. Benar-benar keramah tamahannya, kemudian ya program-programnya yang sangat menurut saya ini tidak saya dapatkan sebelumnya gitu kan. Jadi memang saya baru mengenal itu di Magelang. Di Magelang ya. Berarti memang Ibnu IPPNU itu hal baru bagi Rekanita Arimbi. Iya, benar. Dan mengajarkan saya banyak hal. Tentunya pastinya. Bagaimana adab seorang pelajar gitu kan, terutama khususnya di Pulau Jawa ini yang sebenarnya tidak saya banding-bandingkan sih. Ini hanya sebuah keragaman yang perlu kita syukuri. Betul. Gitu. Dan saya tertarik saja gitu dengan hal baru yang saya temui. Karena dengan keragaman itu dari misalnya dari organisasi sini kita bisa mempelajari ya. Iya. Hal baru apa aja sih yang ada di salah satunya gitu. Karena dari perbedaan ini, kita kan Ibnu IPPNU, kita semua basicnya NU. Nah, kita jadi bisa juga kan menerapkan tasamuh, tawasud, tawazun, kita bisa toleransi dengan perbedaan, memandang perbedaan itu gitu kan. Itu semua bisa kita terapkan ketika kita melihat perbedaan. Oke. Ini ada pesan dari teman. Iya. Mohon maaf katanya mic-nya kurang dekat gitu. Oh gitu. Iya, daripada nanti rekan dan rekanita kurang mendengar lebih jelas. Jadi mungkin bisa lebih maju gitu ya. Ya, jadi pesan yang disampaikan nanti bisa lebih masuk gitu ya. Lebih enak. Jadi dari tadi kedengeran gak nih? Kedengeran tapi kayak kecil ya. Siap. Udah sih ngobrol gini. Kemudian tadi dari mengenal Ibnu IPPNU istilahnya baru sebentar ya, karena di Magelang juga tahun berapa? Tahun 2019. Hitungannya berarti baru 3 hampir 4 tahun ya? Iya. Sudah ada apa saja sih yang bisa dipelajari dari Ibnu IPPNU itu? Tentu kalau apa saja yang dipelajari itu tentu banyak ya. Itu banyak. Tapi yang paling penting memang pengalaman itu adalah guru yang paling berharga sih. Betul. Jadi ya melihat, membaca dari perilaku, adab dari seorang pelajar yang ada di Ibnu IPPNU itu memberikan saya pelajaran yang sangat luar biasa. Ya bagaimana menghormati kepada sesama pelajar, kepada orang tua, para kiai. Betul. Itu benar-benar diperlakukan sesuai dengan ajaran Islam, khususnya juga kalau Ibnu IPPNU itu kan santri-santri, karena kita ngurusi NU lewat jalur Ibnu IPPNU. So yang disampaikan Kiai Haji Hashim Asy'ari, barang siapa yang mau mengurusi NU maka akan dianggap santrinya dan akan didoakan beserta keturunannya semuanya husnul khotimah. Jadi saya kalau bicara Ibnu IPPNU yang saya pelajari mereka itu santri. Betul. Mereka itu pelajar meskipun sekolah di sekolah umum atau dimanapun, tapi tetap belajar, berjuang, bertakwa, dan itu mencerminkan nilai-nilai kesantrian dan tentunya menghidupkan ahlus sunnah wal jamaah. Banyak hal sih yang bisa saya pelajari baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya seperti program-program selapanan itu kan yang saya amati di mana-mana ada di Riau itu tidak ada seperti itu kan. Ini cukup menarik ini. Ya, asik ya tentunya. Ya, semoga saja suatu saat saya kembali ke Riau bisa. Amin. Membawa Ibnu IPPNU nanti bendera Ibnu IPPNU berkibar di daerahnya Rekanita Arimbi. Amin. Semoga ada jalan. Iya. Nah ini juga bisa kita jadikan bahan pembelajaran. Lagi-lagi tentang belajar, karena betul yang dikatakan tadi, kita belajar itu dimanapun dan kapanpun. Di sini saya belajar. Jadi begini, rekan dan rekanita, kalau tadi kita melihat Rekanita Arimbi dari daerah yang memang belum ada Ibnu IPPNU-nya dan akhirnya jatuh cinta pada pandangan pertamanya gitu ya. Dan pada akhirnya mengetahui bahwa memang kehidupan di Ibnu IPPNU itu sangat komplit. Begitu ya. Betul sekali. Dunia dapat, agamanya juga dapat gitu ya. Betul. Kemudian kalau misalnya di organisasi
Rekanita juga bukan hanya di IPNU IPPNU, bahkan sekarang menjabat sebagai presma di BEM di kampus gitu ya. Belajar dalam organisasi itu kan kita harus meninggalkan yang namanya keegoisan. Iya, betul. Kita di situ bukan belajar hanya untuk diri sendiri gitu kan. Nah, bagaimana sih cara mengcover diri untuk memahami bahwa di sini kita tuh belajar bareng-bareng gitu loh, untuk memajukan organisasi kita. Itu bagaimana sih? Pertama kali yang harus dibangun itu adalah keyakinan sebagai landasan kita untuk berperilaku, mengambil keputusan, kita keyakinan. Jadi kita kan mau tidak mau, suka tidak suka terhadap keadaan, tapi kita tidak boleh egois. Ya kita harus tanamkan bahwa saya berkeyakinan bahwa Allah itu memberikan naluri kepada setiap manusia untuk meyakini sesuatu yang dianggapnya benar. Jadi ketika ada perbedaan, ada sesuatu yang tidak sesuai dengan diri saya atau apapun itu, yaitu tadi kita harus memang menerapkan nilai-nilai Nahdlatul Ulama tadi, tasamuh, tawazun, tawasud, untuk kita senantiasa toleransi, senantiasa seimbang, senantiasa berusaha moderat, supaya kita memang di organisasi itu kita bisa belajar berbagai hal dengan orang yang berbagai jenis, banyak juga, jenis ya, karakter yang berbeda-beda, itu semua bisa kita anggap sama, ukhuwah watoniyahnya, insaniyahnya, itu semua anggap sama gitu. Karena perbedaan itu tidak ada habisnya lah. Betul. Gitu kan. Apalagi kalau kita mencari-cari ya, pasti kita menemukan terus gitu ya. Jadi memang yang harus dibangun pertama ya memang orientasi pemikiran dan keyakinan kita gitu. Lebih terbuka gitu ya. Benar sekali. Supaya kita tidak menjadi pribadi yang egois. Karena kalau sudah egois itu biasanya tidak bertahan lama di organisasi. Betul. Istilah santainya itu baperan lah. Baperan ya. Dikit-dikit enggak gitu ya. Kalau kita niatnya belajar dimanapun, kapanpun, ya kita harus menerima gitu, mengambil pelajaran. Keadaan itu seakan-akan buruk, tetapi ketika kita bisa mengambil hikmahnya, semuanya itu bisa menjadi pelajaran untuk kita. Gitu kan. Karena kalau kita mau niat belajar dimanapun, kita bisa mendapat pelajaran. Tetapi kalau kita tidak niat belajar, sekalipun kita sedang belajar di kelas, kita tidak mendapatkan pelajaran apa-apa. Dan terkadang yang menjadi fenomena adalah jiwanya tuh di sini, raganya di sini, tapi nggak tahu jiwanya melayang gitu ya. Makanya yang kita harapkan kan IPNU IPPNU dimanapun belajar, berjuang, bertakwa. Karena dimanapun kita bisa mengambil pelajaran. Betul. Dan mungkin kita bertemu ya, meskipun secara virtual ya, kalau dengan rekan dan rekanita, pastinya banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari begitu. Dan memang yang paling menarik adalah itu tadi, tentang keegoisan gitu ya. Jadi kita harus bisa istilahnya menahan diri gitu ya, untuk tidak egois. Karena tadi saya setuju juga dengan apa yang dikatakan, belajar sama aja kalau misalnya niatnya nggak dengan awal gitu ya, tidak sama dengan awal gitu. Oke, kalau dengan lagi-lagi kembali tentang berIPNU IPPNU, IPNU IPPNU ini kan kalau saya menganggap organisasinya paket komplit gitu ya, dunianya dapat, kemudian akhiratnya lebih-lebih akan dapat gitu ya. Nah, tentunya dalam kehidupan berorganisasi ini kan kita juga banyak sekali mendapatkan ilmu-ilmu baru gitu ya. Kita mendapatkan banyak-banyak hasanah ilmu. Namun kalau dalam berIPNU IPPNU, belajar yang sesungguhnya yang harus kita lakukan itu seperti apa sih? Nah, kalau lebih khusus di IPNU IPPNU yang seharusnya seperti apa, ya jujur saja saya juga baru mengenal IPNU IPPNU itu sejak di Magelang, tidak lebih dari 3 tahun gitu kan. Nah, yang seharusnya seperti apa saya sampaikan ini secara umum, tidak hanya khusus IPNU IPPNU. Seharusnya seperti apa? Belajar tadi yang sudah disinggung oleh Mbak Suma, rekanita Suma, bahwa dapat dunianya, dapat akhiratnya. Itu semua secara keseluruhan itu memang perintah Al-Quran.
Jadi kita belajar di mana saja, kapan saja, dunia akhirat, karena kita tidak boleh meninggalkan salah satunya. Semua itu harus seimbang. Jadi dalam Al-Quran itu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Silakan kejar akhiratmu tapi jangan kau lepas dunia. Nah, kita begitu juga kita belajar. Nah, kalau kita mau bahagia di dunia harus dengan ilmu dunia. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia harus dengan ilmu. Barang siapa ingin bahagia di akhirat harus juga dengan ilmu. Barang siapa ingin bahagia dunia akhirat maka juga harus dengan ilmu. Jadi bagaimana sih belajar kita? Ya kita harus mau seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu yang populer lah di tengah-tengah kita. Kita sering mendengar bahwa jadikan setiap rumah itu sebagai sekolah, jadikan setiap orang itu menjadi guru. Karena dari siapapun kita bisa mendapatkan pelajaran. Itu ya, luar biasa sekali ya tentunya. Ini bahagia banget ya pokoknya saya pada sore hari ini karena bertemu seperti ini bukan hanya kita mengobrol, tapi ya itu tadi ya, belajar lagi. Saya juga sangat bahagia banget bisa ngobrol sama rekan kita semua yang tentunya kita bisa sharing-sharing lah. Betul. Yang saya garis bawahi adalah bahwa memang dimanapun itu kita harus membawa ilmu ya. Iya, betul sekali. Apapun itu. Nah, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan itu kan tentunya kita tambahlah wawasan kita. Kemudian kita bisa mengupgrade diri kita sendiri yang menjadi lebih baik. Nah, sebetulnya bagaimana sih supaya biasanya ada orang yang mohon maaf ya sebenarnya kita terlalu banyak ilmu yang kita serap. Pada akhirnya ya memang diri kita ke upgrade, tetapi kadang suka lupa diri. Nah, itu bagaimana sih cara membentenginya? Lupa diri misalnya seperti apa nih Mbak Suma? Jadi misalnya terkadang banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, kemudian kita merasa wah aku bisa nih. Kemudian lupa dirinya adalah lupa sebenarnya siapa sih saya gitu loh. Terkadang lupa dengan asal usulnya, maksudnya kamu tuh siapa sih sebenarnya? Kamu juga sekarang keangkat sudah berkat teman-teman juga gitu. Nah, membentengi dirinya. Itu berarti menemukan jati dirinya itu harus kuat dulu. Jati diri ya. Jadi kita kan harus punya skala prioritas. Meskipun kita mempelajari berbagai hal, berbagai keilmuan, dan kita juga menempati berbagai posisi, tapi kita harus punya skala prioritas gitu kan, supaya kita tidak lupa jati diri kita ini sebenarnya siapa gitu kan. Jadi kita tahu mana yang kita utamakan, mana yang hanya sekedar menjadi tambahan-tambahan saja seperti itu. Nah, kalau menurut saya sendiri, memang kita belajar dengan siapa saja, menambah pengetahuan dari mana saja, tetapi jangan lupa kita kan relatif ya setiap orang. Posisimu sebagai apa, tugas pokoknya apa, tanggung jawab yang terpenting. Jadi menurut saya kemampuan menimbang-nimbang dan membaca keadaan gitu. Itu yang bisa manajemen diri. Manajemen diri kita sendiri. Itu yang memang perlu dilatih, dan biasanya hal-hal seperti itu akan timbul dengan sendirinya ya, proses organisasi biasanya yang akan menimbulkan hal-hal itu, bisa membaca keadaan itu. Nah, tentunya ini juga perlu diperhatikan juga nih rekan dan rekanita, bagaimana cara kita memanajemen diri sendiri. Karena alhamdulillah di IPNU IPPNU itu kan juga banyak sekali kegiatan. Dan pada akhirnya terkadang lupa dengan kewajiban di rumah. Nah, ini biasanya, ini saya membicarakan diri saya sendiri kok, tenang. Iya, jadi terkadang bagaimana cara memanajemen diri agar dua hal baik dalam artian kewajiban dalam keluarga dan juga kewajiban ketika berIPNU IPPNU ini bisa selaras berjalan dengan baik. Kalau menurut saya sih begini, ini kalau urusannya dengan rumah ya, biasanya kalau ada yang tanya dengan saya dibanding-bandingkan dengan kuliah, misalnya bagaimana kalau organisasi dengan kuliah atau organisasi dengan pondok. Nah, kalau sekarang ini dengan rumah. Ya kalau dengan rumah itu kan dengan orang tua. Nah, lebih baiknya dan memang seharusnya kalau kita ikut organisasi itu kan harus mendapatkan juga ridho dari kedua orang tua gitu. Betul. Kan. Jadi memang
ketika orang tua sudah ridho, ya kita harus komunikasi dengan baik dengan orang tua bahwa memang tanggung jawab di organisasi seperti ini, sehingga kita bisa meyakinkan orang tua kita untuk memahami kita. Nah, tapi kalau memang dalam satu waktu ada tanggung jawab di rumah dan ada tanggung jawab di barengan organisasi, gitu ya. Ya saya rasa lagi-lagi memang harus konsultasi dengan orang tua gitu. Kembali lagi. Iya, karena memang ridha Allah tergantung ridha orang tua. Betul. Iya, benar. Jadi komunikasikan. Dan kita harus menimbang-nimbang juga posisi kita saat di organisasi itu posisinya sebagai apa. Oke, ini penting ini. Iya, karena kan di sebuah kegiatan, misal kalau di organisasi kita hanya sebagai peserta biasa, sedangkan kalau di rumah mungkin benar-benar ada tugas pokoknya gitu tugas pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Ya, kita harus mengutamakan yang itu. Jadi kita harus bisa menimbang-nimbang lah. Melihat porsi kita ya, di mana kita benar. ini. Jadi kita harus, ini kalau saya tinggalkan konsekuensinya seperti apa, ini konsekuensinya seperti apa, dan itu semua relatif. Kita lihat konteksnya seperti apa, situasi dan kondisinya seperti apa. Oke, kalau tadi rekanita Arimbi, ini kan kaitannya dengan rumah dan juga organisasi. Nah, kalau dari rekanita Arimbi menjadi presma tentunya sangat sibuk sekali dong. Pastinya. Ya, alhamdulillah dinikmati sekali kesibukannya. Menikmati sekali ya. Kemudian presma, pesantren, kemudian menjadi mahasiswa. Itu bagaimana cara manajemen dirinya? Jadi saya kembalikan lagi, saya masih pelajar. Saya seorang pembelajar. Yang mana seorang pembelajar itu selalu butuh bimbingan, butuh pengajaran. Jadi ketika saya merasa bingung membagi waktu, saya bingung mengutamakan mana sih yang lebih penting, saya itu selalu komunikasi dan minta bimbingan. Contoh kalau pesantren itu hubungannya dengan kiai. Ya kita harus komunikasi dengan kiai, kita soal ini bagaimana baiknya. Itu kalau kaitannya dengan pesantren. Kalau dengan kuliah dan organisasi itu memang manajemen diri kita sendiri. Nah, ya saya lagi-lagi ya ini mengulas lagi, saya menimbang-nimbang keadaan itu. Jadi ketika di waktu yang bersamaan, waktunya kuliah, organisasi sama ngaji di pondok, ya saya izin dengan kiai di pondok. Ketika kiai mengizinkan untuk meninggalkan ngaji, ya saya meninggalkan. Tetapi ketika tidak diizinkan, ya tidak gitu. Itu kalau urusan pesantren. Sedangkan kalau urusan kuliah dengan organisasi, saya juga menimbang-nimbang. Ketika bisa saya bagi waktu, kadang saya masuk kelas, nanti saya izin keluar, melihat keadaan acara di ruang yang berbeda. Atau kalau memang tidak bisa ditinggalkan, saya posisinya di acara itu sebagai apa? Ketika saya mungkin menjadi SC atau menjadi ketua panitia yang saya memang harus bertanggung jawab penuh terhadap acara itu, mungkin saya harus meninggalkan kuliah gitu kan, tapi harus izin juga gitu kan. Ya lagi memang di organisasi itu yang paling pokok itu adalah komunikasi ini yang sering menjadi, kalau misalnya banyak kegiatan kemudian waktunya evaluasi, apa sih kurang koordinasi, kurang komunikasi itu sebenarnya menjadi alasan paling lumrah gitu. Selalu ada gitu. Kenapa komunikasi selalu dipermasalahkan gitu ya? Tapi saya bukan berarti terus meninggalkan kuliah, tidak. Saya tidak pernah. Sekali mungkin pernah. Tapi kan saya komunikasikan, saya ada jam kuliah, silakan wakil saya atau siapa, silakan. Nanti ketika saya di kelas, kita koordinasi lewat WA gitu kan, secara online gitu ya. Kalau memang darurat saya harus ke sana, saya akan ke sana. Sebenarnya semua bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Nah, ini penting sekali rekan dan rekanita, bahwasannya dalam berorganisasi ya. Selain diri kita tadi harus izin terlebih dahulu ya, supaya mendapatkan ridho, dan juga mungkin untuk aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian kita tahu porsi kita ya. Di situ kita sebagai apa, dan juga komunikasi supaya tidak menjadi evaluasi tadi ya. Karena memang di era kemajuan ini serba bisa, padahal kita bisa ya menggunakan WhatsApp. Itu kan komunikasi paling mudah ya. Tetapi kenapa komunikasi justru menjadi yang dievaluasi pertama kali begitu ya?
Oke, beralih dari porsi kita tadi ya. Ya. Kalau dalam proses belajar berjuang, entah itu dalam berorganisasi di kampus, kemudian dalam berIPNU IPPNU, kemudian belajar apapun itu ilmu yang didapatkan, sering nggak sih merasa bosan? Saya rasa bosan itu manusiawi. Mm-mm. Tapi kita tidak boleh berlarut-larut dalam keadaan Kebosanan. bosan itu, karena memang sesuatu yang dibiasakan itu nanti akan menjadi watak gitu kan. Ketika bosan tapi kita terus diam dan larut dengan keadaan bosan itu, malah kita tidak berkembang gitu Oke. kan, malah akan selalu berada di keadaan terburuk seperti itu. Ya bosan itu pasti ada, tapi kita tidak boleh diam. Kita harus mencari jalan keluar. Kenapa saya bisa bosan? Ini pasti ada sebabnya. Apakah karena kegiatannya yang monoton, atau outputnya belum jelas, atau bagaimana? Ya kita harus cari jalan keluarnya. Kita harus mencari hal yang tidak membuat kita bosan. Itu memang kita sendiri yang harus mencari itu gitu kan. Karena keadaan itu tidak menyesuaikan kita. Kitalah yang harus Yang beradaptasi dengan segala keadaan dan harus menciptakan keadaan yang nyaman yang membuat kita tidak bosan. Jadi lagi dan lagi evaluasi diri gitu. Ketika Perlu, kita merasa bosan, kita introspeksi diri lagi, evaluasi lagi. Apa yang membuat kita bosan gitu kan. Kan tentu pasti ada penyebabnya. Berarti bukan justru malah menyalahkan keadaan Iya, ya, menyalahkan lingkungan, tapi benar. kita harus introspeksi, balik ke diri. Iya, Ini benar. bosannya karena apa, Iya, begitu ya. Kalau memang permasalahannya secara pribadi, ya itu memang harus kita selesaikan secara pribadi juga. Mungkin apa ada yang salah. Tetapi ketika kita tidak bisa menyelesaikan ini sendiri, kita lagi dan lagi kita Komunikasi. sebagai seorang pembelajar, kita harus minta bimbingan dari orang-orang tua kita, para kiai, guru-guru kita, konsultasi, minta arahan. Karena salah satu manfaatnya kita di organisasi yaitu tadi, ketika ada berbagai permasalahan termasuk kebosanan, itu pasti kita akan mendapatkan nasihat-nasihat, pencerahan-pencerahan yang nantinya akan memberikan titik terang dan menyelesaikan segala permasalahan kita. Iya, itu ya, introspeksi diri, saling mengevaluasi, dan tentunya poin plus dalam berorganisasi adalah ketika kita membuat kesalahan, itu masih ada loh yang istilahnya tempat kita untuk konsultasi, baiknya seperti apa gitu ya. Empati dari banyak orang, bukan hanya sekedar simpati, tapi kita memang benar-benar, karena memang di organisasi itu kan kita selalu berusaha untuk bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika kita juga ada masalah, pasti banyak di sekitar kita orang-orang yang ingin bermanfaat untuk kita. Tidak hanya kita yang bermanfaat bagi mereka. Timbal baliknya gitu ya. Benar sekali. Oke, kalau untuk menyelaraskan ilmu dunia dan juga ilmu akhirat yang kita dapatkan, itu bagaimana sih rekan Dita? Wah, kalau sudah berbicara ilmu dunia, ilmu akhirat, sedikit ini berat gitu ya. Tingkatannya udah berbeda ini. Karena saya menyampaikan secara umum saja. Ya tentunya kalau untuk menyelaraskan di tingkat pelajar seperti kita belajar ini, tingkat kita pelajar tidak gitu mungkin menguasai secara keseluruhan, secara sempurna keduanya. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan salah satunya gitu. Karena memang tawazun, seimbang itu kan memang menjadi pegangan kita di Nahdlatul Ulama gitu kan. Harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ya kalau untuk menimbang-nimbang keseimbangannya secara porsinya itu memang kita ya sulit lah gitu kan. Karena kan ilmu dunia, ilmu akhirat itu memang berbeda, tetapi tidak boleh dipisahkan gitu kan. Berjalan beriringan gitu ya. Iya, beriringan. Jadi di dalam berjuang dan bertakwa ini kita kan banyak ya berjuang secara zahir, secara kasat mata itu urusan dunia. Padahal dari jalan dunia itu bisa juga untuk menuju kebahagiaan akhirat gitu kan. Nah, untuk menyelaraskan keduanya ini ya tentu kita mempelajari keduanya gitu kan. Ya kita ngaji, ya kita juga sekolah umum. Iya. Kita
selalu sorogan, selalu tadarus Al-Quran, ya kita juga harus menguasai teknologi. Karena hari ini memang ngaji-ngaji yang justru dakwahnya itu bisa tersebar secara luas dan lebih efektif itu malah melalui media. Betul. Maka dari itu Kemajuan teknologi ya. Bagaimana kita menyelaraskan ilmu dunia dan ilmu akhirat? Ya, sebagai seorang pembelajar saya hanya bisa menyampaikan pelajari keduanya gitu. Pelajari keduanya gitu. Jangan salah satunya saja. Tapi kalau mau menjelaskan secara sudut pandang agama itu udah beda cerita Itu lagi. Ya, dan itu mungkin udah- ada sesi sendiri ya. ya, itu ada sesi sendiri. Panjang Nanti gitu. jadinya malah pengajian. Iya. Ini sharing organisasi soalnya. Betul. Oke. Kalau dari rekanita Arimbi, Iya. ada nggak sih tips supaya kita tuh belajar itu terasa menyenangkan dan kebosanan memang ada, Iya. tetapi setidaknya diminimalisir Iya. begitu. Iya. Jadi gini, saya tuh selalu berkata gini, belajar itu jangan pernah dijadikan beban. Gitu. Jadi hal yang dijadikan beban itu tidak menyenangkan dan hasilnya juga tentu tidak baik kan. Iya. Gitu. Jadi segala sesuatu itu ya kita nikmati saja, kita anggap itu sebuah pelajaran. Jadi kan banyak yang karena tuntutan gitu, kayak misalnya sekolah nih, sekolah belajar itu menjadi sebuah beban. Betul. Yang namanya beban itu berat. Menyenangkan itu ya setiap orang kan punya standar yang berbeda-beda. Ada yang sukanya belajar dengan membaca buku saja. Ada yang suka cara diskusi di organisasi, cara belajar yang dia sukai gitu kan. Ada yang suka belajar langsung kepada guru mungkin tanpa membaca buku. Mungkin ada yang seperti itu, beberapa dari cerita rekan-rekan kita sekitar gitu kan. Nah, ya bagaimana kita menjadikan itu sebuah hal yang menyenangkan? Menurut saya maksimalkan metode yang memang kita sukai. Kalau kita suka diskusi, kita ajak teman-teman kita yang bisa diajak diskusi, belajar bersama supaya kita nyaman dengan belajar. Jadi para pelajar IPNU PPNU temukan cara belajar ternyaman seperti apa. Jadi komunikasikan saja, misal di IPNU PPNU saya hobi belajar dengan membaca. Ayo silahkan sesekali kita buat program membaca atau membedah buku atau bagaimana gitu kan. Kita suka belajar dengan diskusi, ya kita buat forum diskusi. Jadi jangan menutup diri dengan pasrah, memaksakan diri, misal Mengikuti sekitar iya, gitu ya. mengikuti sekitar. Ya, kemampuan beradaptasi itu penting, tetapi kenyamanan di belajar itu ya itu juga lebih penting. Jadi sebisa mungkin supaya kita terus menjadikan belajar ini sesuatu hal yang menyenangkan, pertama kita niatkan ibadah, yang kedua kita nikmati prosesnya, yang ketiga kita temukan cara ternyaman kita belajar itu seperti apa. Oke. Berarti poin pentingnya adalah temukan kenyamanan itu dalam diri kamu sendiri begitu ya. Benar. Bagaimana nyamannya, kemudian yang lain nanti pasti akan mengikuti begitu betul ya. sekali. Tadi yang paling penting juga adalah beradaptasi itu memang penting, tetapi kenyamanan itu juga menjadi faktor penting. Silakan beradaptasi tapi jangan kehilangan jati diri. Oke. Gitu. Karena kita seringkali memaksakan sesuatu yang bisa jadi karena keadaan terpaksa itu kita malah nggak ikhlas, terus belajarnya kurang maksimal seperti itu kan. Itu kan hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Gitu. Iya. Saya rasa itu sih. Oke. Kita sudah banyak sekali ya mengobrol ini ngalor ngidul istilahnya tentang salah satu dari trilogi IPNU PPNU yaitu belajar. Nah, saya juga ingin tahu dong kesibukan rekanita Arimbi khususnya di bulan Ramadan ini apa aja sih? Oh, di bulan Ramadan ini, nah ini kalau mendengar Ramadan ini sebenarnya udah kepikiran mudik sih. Ya. Ingin cepat-cepat pulang gitu ya. Cuman ini sekalian promosi sih ke teman-teman. Jadi BEM Stai Syibanul Watan itu juga bersama IPNU PPNU Tempuran sama Ansor itu berkolaborasi, bersinergi membuat program Bazar Ramadan.
Bazar Ramadan, dan kebetulan saya ketua panitianya. Wow. Jadi kesibukannya yang ngurusi Bazar Ramadan. Nah, kesibukan pokok lagi di pondok pesantren tentu ngaji itu sangat aktif, bahkan jadwalnya lebih padat daripada sebelum bulan Ramadan karena ada tradisi pesantren Ramadan, ngaji pasan gitu kan. Di pondok ngaji, kemudian di kampus ngurusi Bazar Ramadan selama 20 hari. Silakan rekan Nita semua mampir ke Bazar Ramadannya. Siap. Setiap hari di Kompleks Tayu Syibbanul Waton itu ada Bazar Ramadan. Itu kami mengangkat tema perkuat sinergi, wujudkan kemandirian ekonomi. Itu ya IPNU PPNU juga. Itu ya. Faktor ekonomi itu penting ya. Iya. Karena di IPNU PPNU itu sendiri kan juga ada departemen kewirausahaan. Siapa tahu kita bisa belajar ekonomi di Tayu Syibbanul Waton ya untuk besok. Ya itu kesibukan selama bulan Ramadan pondok. Ya kuliah juga masih aktif. Ya kesehariannya itu pondok kuliah. Pondok kuliah balik-balik. Tapi satu komplek ya untuk tempat tinggalnya? Tidak. Jadi pondoknya ya sekitar 7 menitan lah. 7 menit kan dari situ. Oke. Kalau rekan Nita Arimbi ini kan kelahirannya di Riau ya? Iya, betul. Kok bisa ke Magelang? Gimana perjalanannya? Ya memang mungkin udah jalannya. Udah takdirnya ya. Apakah akan menjadi orang Magelang juga? Ini tanda-tanya besar. Dan kita tidak pernah tahu bahkan 5 menit ke depan akan seperti apa. Saya nggak pernah kebayang nih kenapa saya bisa sampai Magelang. Keluarga kandung. Maaf, mungkin bisa lebih dekat. Iya. Di mana nih? Keluarga kandung tidak ada di Magelang. Gitu kan. Keluarga besar semua di Riau. Bahasa Jawa juga dulu mulai dari nol nggak bisa. Tapi memang saya yang mengantar ke Magelang ini guru saya. Itu alumni dari Pondok Pesantren Api Tegalrejo Magelang. Jadi kan masih satu apalah. Zuriahnya juga masih sama dengan Tayu Syibbanul Waton. Jadi kalau mengenal Tayu Syibbanul Watonnya ya dari sosial media. Tapi didukung ada yang mengarahkan mondok di Magelang. Akhirnya sampai Magelang. Saya dulu awal-awal ke Magelang ya sempat banyak kaget dan heran sih dengan budayanya. Culture shock nggak? Iya pasti itu karena berubah kehidupan di Riau yang memang mayoritas itu rada keras ya kalau dibanding dengan Magelang atau di Pulau Jawa. Halus-halus gitu ya. Buat saya itu kan saya sukunya Batak. Batak dan di sekitar saya itu Batak, Minang, Melayu. Padahal terlihat halus sekali loh. Darah Bataknya ini. Ini saya menyesuaikan saja sih sebenarnya. Mungkin kalau Bataknya keluar ini ya. Mungkin teman-teman kalau lihat video saya di Instagram, di YouTube itu saya bisa keras-keras. Sebenarnya saya bisa keras-keras. Saya bisa belajar, berjuang, bertakwa gitu ya. Disesuaikan kembali lagi tadi ya. Ya, disesuaikan dengan lingkungan. Beradaptasi. Dan tentu pelajaran baru di lingkungan yang baru. Kita harus gitu, tidak menutup diri dengan hal-hal baru. Iya, pastinya ya. Asyik nggak di Magelang? Asyik. Ya apalagi kalau secara suasana kan sejuk ya, banyak gunung, dingin, sejuk. Kalau di Riau kan sawit semua gitu ya, panas. Pemandangannya gitu ya. Ya, apalagi tambah kenal rekan-rekan Nita kan yang adem secara lahir batin ya. Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Dunia akhirat, dimanapun belajar berjuang bertakwa. Berarti di Magelang sini memang sama sekali nggak ada saudara? Sekarang udah banyak sih saudara. Ya saya akuin saudara aja. Ya. Saya akuin saudara aja. Menambah saudara ya jadinya. Ya karena udah hampir 3 tahun di sini dan kebetulan saya memang aktif di berbagai organisasi dan banyak pengalaman dan akhirnya sudah banyak kenal dan nyaman. Ya banyak yang tadinya nggak kenal sekarang sudah serasa seperti keluarga sendiri gitu. Semakin mengakrabkan diri ya tentunya. Benar. Dan kemungkinan kalau jadi orang Magelang tambah banyak loh saudaranya. Ini ya bisa jadi sih kan kita tidak pernah tahu ya. Betul. Kalau dari Riau-nya sendiri ada teman lain nggak yang juga belajar di Magelang? Alhamdulillah dulu memang saya pertama dari daerah saya yang ke Tayu Syibbanul Waton.
Mungkin kalau Riau secara kan luas ya, Riau itu yang mondok-mondok di Tegalrejo mungkin ada yang daerah Riau. Tapi kalau di Stasiun Banawaton awalnya saya sendiri. Kemudian alhamdulillah saya pas mudik, terus kemudian tetangga atau kerabat semua kepo dengan kampus saya, dengan di mana saya mondok dan lain Tanya-tanya sebagainya. gitu ya. Akhirnya saya membawa anak. Saya bawa anak ke Magelang. Jadi yang di Stasiun Banawaton dari daerah saya itu sekarang sudah alhamdulillah sudah banyak. Yang perempuan itu sudah ada 4, yang putra ada 1. Kemudian ya saya dipasrahi memang 1 juga ada di SMK Al-Huda Kaliabu Salaman. Itu dari daerah saya gitu. Jadi, Sudah banyak ya membawa. kan biasa teman-temannya. sih kalau kita pendidikan di mana kemudian ada yang tanya-tanya dan ingin bergabung. Itu harus ada yang memulai dulu Iya, gitu. iya. Baru kemudian ada yang mengikuti. Senang ya akhirnya bisa membawa teman gitu. Iya. Apalagi di sini memang belajar begitu Iya, ya. Belajar. Belajar berjuang Iya. bertakwa. Kembali lagi trilogi IPNU IPPNU itu memang Iya. sangat bisa diterapkan dalam Dalam kehidupan sehari-hari. kehidupan, benar. Jadi besok insya Allah kalau mudik juga rencana ini ada lagi yang mau ikut. Alhamdulillah. Kibarkan juga bendera IPNU IPPNU. Iya, amin. Itu salah satu cita-cita sih. Saya beberapa kali ngisi ya acara ringan, ngobrol, sharing bermanfaat seputar IPNU IPPNU ya pasti sering menyinggung saya, pengen banget Betul. gitu kan mendirikan IPNU IPPNU nanti di sekitar Riau, khususnya tempat saya Kabupaten Kampar, Tapung Hilir. Itu belum ada. Amin. Ya, Semoga kabul ya. mohon doanya, Amin. Karena bendera IPNU IPPNU semakin banyak yang berkibar, itu artinya perjuangan kita sudah ya banyak lah ya, Berkembang dimanapun lah. berkembang begitu, berkibar dan dengan baik. menebar manfaat. Nah itu utamanya. Menjaga. Karena memang keluarga Nahdlatul Ulama di Indonesia itu kan juga sudah besar ya Iya. begitu ya. Organisasi terbesar Betul. di Indonesia. Dan IPNU IPPNU itu kalau istilah rumah fondasi. Kan ada IPNU IPPNU, kemudian ada Fatayat. Iya. Rekan Ita Aribi juga sudah mengenal. Ya, insya Allah sudah mengenal. Asik sekali memang berjuang, berkhidmah di Nahdlatul Ulama begitu ya. Benar. Oke, rekan dan rekanita ini sudah banyak sekali yang kita obrolkan tentunya. Senang sekali akhirnya bisa berjumpa. Kalau saya secara langsung ini ya. Saya juga senang sekali berjumpa dengan rekanita. Mungkin semua. di lain kesempatan dengan rekan dan juga rekanita khususnya di kecamatan mungkin kita bisa berjumpa secara langsung. Kemarin kalau tidak salah baru kesini juga ya? Iya. Ada temu Di daerah Ambar Tawang. betul. Alhamdulillah rekanita Arimbi ini juga sudah berdakwah di mana-mana Wah, di sebenarnya Jalan IPNU IPPNU. ya sebenarnya dakwah itu tanggung jawab kita semua dan seluruh umat muslim. Jadi bukan hanya saya. saya niati belajar. Saya selalu di mana-mana selalu bilang, saya tidak menggurui, saya tidak menghakimi siapa-siapa, tapi saya memang di sini belajar. Oke. Dan sebelum saya lupa ini salah satu prestasi dari rekanita Arimbi ini kan menjadi duta santri nasional begitu ya. Iya. Di duta santri itu bagaimana sih pergerakan perjuangannya? Nah, ini. Jadi Duta Santri Nasional nanti lebih lengkapnya bisa kepoin di Instagram ya, Duta Santri Nasional ID. Itu karena kalau dijelaskan cukup panjang, tapi secara singkat saja, Duta Santri Nasional itu awalnya ya seleksi lah dari berbagai pondok pesantren di Indonesia dengan seleksi yang sangat ketat, mulai dari berapa ribu ya, temen 3.000 sekian hingga akhirnya kemarin tinggal 24 atau 28 itu saya hampir lupa. Nah itu. Nah setelah itu Duta Santri Nasional itu kan per bidang. Ada bidang sosial politik kemasyarakatan, ada saintek, kemudian ada diaspora, kesehatan dan lingkungan dan sebagainya. Itu karena menyadari memang santri itu punya potensi yang berbeda-beda dan sangat beragam. Nah, setelah kami semua sudah menjadi Duta Santri Nasional, kami menjadi satu kesatuan organisasi Duta Santri Nasional. Jadi kemarin ya sudah pelantikan juga.
Saya di divisi saya sosial politik kemasyarakatan. Sosial politik. Situ saya bersama rekan saya, rekan Rozi Ahdar itu dari Lombok, kemudian ada rekan saya yang satu lagi itu dari UII gitu kan. Jadi kita sejauh ini masih bergerak secara online. Itu di Instagram banyak juga kajian-kajian online. Kemudian ya kajian-kajian literasi dan lain sebagainya. Nah, secara offline itu juga sebenarnya sudah berjalan, hanya saja pengurus-pengurus inti mungkin terbatas audiensi terbatas. Karena kalau secara keseluruhan kesatuan organisasi ini orang-orangnya itu terpaut jarak yang sangat jauh gitu. Tapi karena dari daerah mana-mana itu ya. Tapi program itu ada. Program itu ada di Duta Santri itu program Ramadan ini juga banyak, ada hikmah-hikmah Ramadan dan lain sebagainya, dan tentu terus sosialisasi. Sosialisasi Duta Santri. Sebelumnya saya juga sudah sosialisasi di Wonosobo di Pondok Pesantren Al Mubarok Manggisan pada Harlah JP3M Nusantara. Saya ditugaskan sosialisasi di sana. Karena nanti akan ada seleksi Duta Santri Nasional selanjutnya juga. Siap-siap ini ya, mungkin rekan dan rekanita yang akan bergabung begitu ya. Oke, mungkin sebelum kita di akhir perbincangan, mungkin dari rekanita Arimbi ada apa ya istilahnya, mungkin saran atau tips bagaimana seharusnya kita belajar berjuang dan juga bertakwa. Tentunya khususnya buat teman-teman Ibnu IPPN Bumirjo. Rekan-rekanita yang saya banggakan, jadikanlah Ibnu IPPNU itu memang menjadi ladang perjuangan yang sangat berharga untuk kita. Jadikan belajar itu sebagai ibadah yang nantinya bisa kita jadikan modal keilmuan untuk terus berjuang dan bertakwa. Karena berjuang dan bertakwa itu butuh ilmu pengetahuan yang kita dapatkan melalui belajar. Dan belajarlah dengan siapa saja, kapan saja, di mana saja. Pelajari semuanya, insya Allah berkah dunia akhirat. Karena Ibnu IPPNU adalah jalan menghidupkan Nahdlatul Ulama lewat jalur organisasi pelajar yang sudah didoakan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi santrinya dan didoakan husnul khotimah beserta keturunannya. Amin. Insya Allah kalau derek ulama, derek kiai, dunia akhirat, jalur Ibnu IPPNU, kita harus yakin betul bahwa ini adalah jalan perjuangan yang benar. Kita boleh meyakini kita benar, tapi jangan merasa kita yang paling benar. Karena jalan Ibnu IPPNU ini sebisa mungkin kita maksimalkan untuk menebar rahmat bagi semesta. Terus belajar, karena menjadi orang yang bermanfaat itu memang butuh banyak belajar. Terima kasih, cukup dari saya. Luar biasa sekali. Ini saya merinding loh mendengarnya. Dan aduh, ini memang seru sekali rekan dan rekanita. Ya semoga ya pandemi segera berakhir, kita bisa bertatap muka secara langsung. Dan sepertinya kalau teman-teman Bumirjo itu suka diajak diskusi. Jadi kita duduk melingkar bersama begitu ya. Apalagi kalau ada kopinya ya. Nah itu, suka kopi? Suka. Wah ini, jadi besok harus menyiapkan ya. Karena kopi dan besti itu adalah satu paket kenyamanan. Aduh, kopi dan besti satu paket kenyamanan. Iya benar. Apalagi kalau bestinya Ibnu IPPNU. Nah, rekan dan rekanita itu ya. Makanya gabung di Ibnu IPPNU karena pastinya asyik. Bukan hanya kita belajar tentang agama, tapi di dalamnya berorganisasi, kita juga pastinya banyak sekali mendapatkan hal yang tentunya bermanfaat begitu ya. Betul. Oke, mungkin untuk rekanita Arimbi bisa menyebutkan sosial medianya, nanti bisa saling follow. Wah iya, boleh banget nih. Pokoknya rekan-rekanita, karena kita belajar di mana saja, kita juga bisa belajar melalui DM-an. Yang penting DM yang bermanfaat tentunya. Instagram saya Maharani Arimbi, Facebook juga Maharani Arimbi. Dan untuk WA perlu gak nih? Ini bisa di bawah ini ya nomornya. Ya itu tadi, intinya Instagram Maharani Arimbi.
Oke. Nanti kalau mau di fallback khususnya kalau Bumi Rejo boleh lah. Waduh, Iya. nih ya buat teman-teman Bumi Rejo langsung di fallback di kayaknya habis ini ya. Ayo cepet-cepet tuh katanya gitu. Karena kita merawat pertemuan ini menjadi Iya. silaturahmi dan persaudaraan. Betul. gitu. Dan kebetulan saya kan juga menyimpan nomor WhatsApp-nya. Iya. Dan luar biasa sekali kalau melihat story-storynya itu bener-bener kata-katanya membangkitkan diri untuk lebih semangat lagi gitu loh. Selalu memotivasi tentunya untuk diri saya sendiri ya begitu ya. Luar biasa sekali. Dan rekan-rekan kita akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali. Terima kasih Sudah. kembali rekanita Suma. Iya. Alhamdulillah bahagia banget bisa ngobrol Alhamdulillah, bareng. iya bisa mampir juga di podcast Bumirjo. Terima kasih sekali. Dan untuk rekan dan rekan kita tetap semangat, tetap belajar, berjuang dan juga bertakwa. Sampai bertemu di podcast PR Ibnu IPPNU Bumirjo selanjutnya. Terima kasih, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak terasa. Nggak terasa ya. Makasih ya, Mbak. Oke,